Hai, selamat malam dan masih bersama dengan saya Wisnu Heru W alias kalau digabung alias Zero Wizero terkait dengan bacaan sebagai karunia dan sementara dalam masa pembelajaran dan terkait dengan kisah iman kristal iman saya. Ini gambar tato kolonial dan bawahnya gambar propaganda. Jadi konspirasi dan propaganda. Kalau ini bicara kapital, ini bicara tentang sosial, dan ini bicara tentang sosialis silitai dan hidden secret society, dan ya begitulah. Gorong-gorong, nasakom dan sebagainya, komunis, Uni S gitu kan. Nah, ceritanya. Oke, tapi saya mau cerita mengembalikan sedikit, saya ulangi apa yang saya rekam tadi siang dan saya sudah upload bagaimana terjadi sebuah cetakan buku, kemudian terjadi penyunatan terkait dengan gambaran yang tidak lagi dipakai di buku itu, sedangkan kota itu menunjuk sebuah satu peninggalan yang adalah peradaban manusia, dan kemudian itu menjadi sesuatu yang tidak logik dan menunjukkan bahwa ada penurunan dalam hal logika, bahkan bayangan-bayangan imajinasi yang benar, yang tepat, penggunaan logika dan arahan yang tepat terkait dengan kehilangan arahan dari terang jelas, kemudian kebeningan, kemurnian, seperti saya gambarkan dinamika 3 planet, bagaimana kita tidak bisa lagi, bahkan kita mencoba untuk menurunkan arahan tetapi dengan gaya dan cara kita sendiri yang justru menempatkan kehormatan mereka itu menjadi sebuah petaka karena kita gunakan dengan pola yang keliru. Dan bagaimana keterciptaan dari yang keliru itu dimulai dari Harun, bagaimana Harun itu berakhir dengan wabah pandemi sehingga dia memutuskan, sehingga itu terkait menjadi sebuah ritual dalam pembagian spiritual gorong-gorong yang ekstrim, darah berdarah, pengorbanan nyawa, bahkan pengorbanan hal-hal yang tidak masuk logika diarahkan kepada horor-horor persembahan dan sebagainya, terkait dengan cerita dikaitkan kembali dengan Kain dan Habel soal persembahan sampai saling membunuh. Kemudian itu menjadi dituangkan, padahal itu sudah ada gambarannya tentang hal itu terjadi bukan karena edukasi yang mengarahkan manusia menjadi lebih baik, tetapi sebaliknya hal-hal tersebut terjadi, pemotongan terjadi, pembunuhan terjadi, itu karena ekstrim edukasi dan itu dicatatkan pada dinding juga. Tetapi karena sistemnya di copy paste kemudian dijual kepada pihak lain, dalam hal ini adalah Babel, Jordan, Harun dan sebagainya, kemudian diterapkan dengan cara yang salah pandangnya dan diterapkan menjadi sebuah peradaban dengan darah berdarah, pemotongan. Padahal kalau kita telusuri ternyata Harun mengalami sakit penyakit dan itu terkait dengan ujung pandemi, tetapi anaknya menutupi dan melanjutkan dan akhirnya terkena juga dampaknya. Oke, jadi ada pemutusan dulu medis, kita belum sampai diamputasi dan penggantian gender, tetapi putus dan karena akut dan terlalu parah dia akhirnya meninggal dan sebagainya. Tapi satu hal yang saya mau gambarkan, tadi siang saya berbicara dengan adik saya Tri Ratna, namanya Dian Juliana Tri Ratna. Kenapa Tri Ratna? Karena terkait dengan materi apa yang terjadi, terkait dengan panggilan saya, terkait dengan sistematis dan terkait dengan peletakan keterciptaan yang saya sebut dan Bible sebut itu adalah signs and wonder dari apa yang sudah dituliskan dan dikatakan oleh guru iman saya di dalam Bible, dalam Alkitab, bahwa nanti ada yang aku minta kepada Bapa dan dilahirkan dari Allah, dia akan menjadi seorang yang membawa materi dan material
penolong. Saya sudah jelaskan apa material penolong, apa kaitannya. Kemudian di terjemahan lain itu adalah terkait dengan kristal, Isa, kemudian Asion, kristal Isa Asion, kemudian terkait dengan kristal leburan, cerita Musa, dan juga terkait dengan iman dari kristal saya. Kemudian apa kaitannya dengan kunci terakhir. Jadi saya katakan kepada adik saya, kamu tahu nggak apa yang hilang dari Jepang? Sehingga terjadi ada banyak, bahkan di akhir-akhir ini ada banyak pembunuhan yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena ada satu pergeseran ketetapan ekstrim, edukasi ekstrim tentang harakiri. Dulu kalau orang didapati dia melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, apalagi sampai membunuh, apalagi sampai menghilangkan, bahkan membunuh karakter dan membunuh masa depan dengan tindakan yang benar-benar merugikan, itu dia harus melakukan di depan umum harakiri. Tetapi sekarang sudah tidak ada, ya kan? Itu sebabnya penempatannya bukan soal harakirinya sebagai loyalitas dan gentleman, tetapi adalah sebuah ekstrim yang itu juga digambarkan. Dan itu diremehkan, digeser-geser, ditutup-tutupin, dan akhirnya maknanya digeser. Kenapa? Karena itu adalah batasan yang alam juga bicara. Kalau engkau macam-macam dengan alam kealamian, engkau bisa mati. Dan sampai perihal mati dan umur pendek yang akhirnya menjadi sakit penyakit, dan itu adalah bahasa alam kealamian. Walaupun pelan-pelan ya, tetapi ada juga yang ekstrim. Misalnya kebodohan dalam mengemudi mengakibatkan kita ekstrim, kemudian dengan cepat kita kehilangan nyawa, dan dengan cepat kita menghilangkan nyawa orang lain, itu pun cepat. Itu sebabnya terkait dengan apa yang sudah tertulis di gambar terdahulu, itu ada hal-hal yang menggambarkan adanya hukuman mati. Itu sebabnya kekinian pada negeri kita itu pengundur-munduran yang namanya hukuman mati dan pelonggar-longgaran, dan itu menjadi sebuah keterjadian kekinian yang terjadi. Bicara soal penetapan, keterciptaan, peta zaman, apa kaitannya Jepang dengan Indonesia, apa kaitannya Uni Eropa kemudian menjadi Belanda, Inggris. Kenapa Belanda yang menjajah kita bukan Inggris? Karena Inggris kapital, Belanda adalah sosial. Kemudian kenapa Jepang, kemudian sekutu? Apa itu sekutu? Jepang dan sekutu adalah sama-sama satu titik, di mana Jepang adalah kapitalis teknologi high tech, ya kan, bicara tentang pemikiran dari Asia. Kemudian sekutu yang mencoba untuk memasuki ideologi dalam hal nasakom, gorong-gorong, dan komunisasi. Kemudian dia menjiplak Cina, kemudian mengajari kita menjiplak dan kita menerapkan, lalu berkombinasi dengan dia, berdinamika antara Cina dan Amerika menjadi sebuah perang dagang global. Sekarang kita nggak tahu pilih mana, dua-duanya diterapin, jebol-jebolan. Kenapa? Karena keduanya ada satu titik di mana cara baca mereka dan cara mereka adalah tetap mengorbankan darah. Itu sebabnya kita menjadi perpolitikan, dan saya yang paling suka adalah ini. Terkait dengan sejarah, terkait dengan perkembangan, terkait harakiri dan sebagainya, kita tahu sejarah Nusantara Indonesia melewati ada yang namanya Bocangon. Oke. Dan kita tahu bahwa perihal iman dan imam itu adalah sebuah kesatuan yang ujungnya adalah imam. Kenapa imam? Karena ada sebuah lompatan dari bocah, dari ang, kemudian masuk pada bocang. Ini adalah sebuah lompatan yang besar, yang lihat baik-baik, ternyata itu adalah menjadi jawaban ketidaksempurnaan, menjadi jawaban titik kurangnya cara baca, menjadi jawaban bagaimana engkau menjadi muslim yang sebenarnya. Oke, tetapi kembali karena kita kehilangan cara baca dan nafsu, kemudian kita tahu kita ada di mana, kita ada di bawah penempatan gorong-gorong, ada di bawah Cina dan controlling sebagai belum ekonomi, dan kita akan menebak 2024 nanti kita akan dibawa ke arah mana. Kalau kita naik menjadi pemimpinnya lebih parah lagi, maka jadilah. Kenapa? Satu hal pasti, Yesus ketika dia mati kemudian sampai di Wahyu, itu adalah
satu bab. Setelah itu ternyata pandemi, namanya Black Death. Itu sebabnya kita ada di ujung Omega juga terkait dengan pandemi. Ya, pada waktu Yesus hidup, dia menceritakan, dia sedang membela kekalahan yang digambarkan oleh satu tempat, yaitu Mekah Medina. Saya sudah bicara hal itu, saya ceritakan bagaimana dia membela, bagaimana dia mencoba mempersatukan, bagaimana dia mendamaikan, tetapi ditolak setelah dia mati. Maka orang-orang yang menolak, yang mencoba menguasai dan bisa, tapi sampai di titik itu, sementara Mekah Medina dalam keimamannya, karena sudah bisa mengalahkan ajaran dari kebenaran, yaitu Yesus. Setelah Yesus dibunuh, maka imannya dicuri, dipakai, dikamuflasekan, dijadikan cara yang tidak semestinya, ya kan, bertambah lagi tidak menghormati, tidak menghargai ajaran-ajaran kehidupan. Kemudian jadilah kota Mekah dan Medina dengan aturan sekarang. Tidak lama setelah itu Uni Eropa mengalami yang namanya Black Death. Setelah Black Death, maka hitungan pemerintahan dan tatanan dunia mulai kembali dijalankan. Tetapi seru apa? Dia mulai dari cara-cara di Kejadian. Setelah di Kejadian dan sampai di kekinian, dia kembali satu bab jadi 2 kali putaran. Oke, 2 kali putaran yang ujungnya sama dan penempatannya sama, tetapi khusus di titik Nusantara itulah menjadi incaran oleh orang-orang Uni Eropa. Kenapa? Terkait solusi dari pandemi. Itu sebabnya saya punya karunia bocaang, saya lagi dipingit. Kenapa Islam sebagai catatan terakhir tentang iman saya kombinasikan dengan imam, saya kombinasikan dengan iman. Kenapa di situ ditulis ada 3 hal? 3 hal itu adalah terkait Dajjal, masa kesusahan, masa penyesatan, dan sebagainya. Sebuah sistem ideologi yang mulai memapar dan menjadi sebuah realita dan realisasi dari gambaran makhluk-makhluk aneh yang digambar, bahkan diwujudkan dalam bentuk besar, yaitu Sphinx. Kemudian terkait dengan imam, terkait dengan dia cara lihat, terkait dengan dia menghormati kembali dinamika 3 planet, dan terkait dengan untuk menyempurnakan imam. Jadi saya mau katakan seperti ini, Bocaangon adalah keterkaitan dengan keterciptaan Indonesia dari Nusantara. Satrio Piningit adalah bicara tentang pembelajaran dinamika 3 planet dalam alami kalamian. Dia dituntun, dia diajar, dia melihat, dan dia mengcombine semua dalam dinamika. Kemudian Satrio Piningit itu adalah sebuah ungkapan bahwa itu adalah kekuatan besar yang diperlukan oleh masyarakat dan juga oleh para kaum-kaum yang dipercaya untuk memerintah. Kenapa? Iman dan imam ini adalah 2 kombinasi yang terkait dengan 2 tokoh, yang terkait dengan 2 buku suci, dan terkait dengan cara. Saya pernah mengatakan bagaimana kita melihat alam ini memberi kode, mana pemerintah kategori 2 season itu adalah kategori pemerintahannya adalah sistem dengan buku suci yang berbeda. Kemudian mana yang 4 season, dia harus pakai buku suci yang berbeda. Karena apa? Terkait dengan sejarah material planet bumi yang adalah Bible logika, yang adalah kelaki-lakian, yang adalah penuh dengan muatan petunjuk-petunjuk ajaib yang tiada terhingga, yang unlimited, yang dituntun alami kealamin akan menemukan yang baru dan yang baru terus seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan dunia, dipandu oleh dinamika, oleh Sang Pencipta, dan dijalankan oleh para malaikatnya. Dan yang 4 season atau ada ekstrim di situ terkait dengan kewanitaan, dengan cara dan material daging kedagingan yang adalah buku Al-Quran, tetapi tidak bisa lengkap. Kenapa? Karena Satrio Piningitnya belum keluar, dan Imam Mahdi adalah sebuah materi Al-Mahdi. Dia menggulung semua, dan ini adalah sebuah tools. Itu sebabnya dikatakan kembali karena angnya membuat lompatan dalam terjemahan, membuat satu lompatan dari ang Mesir, tempat asli M, kemudian disalahgunakan,
palsukan, kemudian diekstrimkan, dia membuat satu lompatan terobosan yang besar, menyusul, menyalip dan membuat terobosan baru sampai dia mencegat dan dia menjadi sebuah tools. Dan Alkitab berkata, Al-Quran berkata bahwa dia kelak akan muncul lagi di tempat itu. Jadi kemunculannya itu karena terkait dengan Ang Mesir, kemudian bocah Ang menjadi satrio piningit, dan dia menggunakan material Al-Mahdi, semuanya diceritakan, kemudian dia gunakan kembali untuk memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Oke, jadi bayangkan kalau yang palsu muncul, yang asli dia tetap asli, yang palsu akan memberi dampak yang berbeda tentunya. Bayangkan kalau dia bisa menggulung semua kisah dan menjadi sebuah titik penyempurnaan Maslin. Tidak hanya Maslin, tetapi asli. Anda mau buat apa? Anda mau buat Babel? Saya akan tahu caranya, saya akan beritahu caranya, saya akan tanya mereka. Kenapa? Karena kini Babel sudah bisa dibangun. Pada waktu dulu kota itu tidak bisa dibangun. Kenapa? Jumlah orangnya kurang. Gitu. Sekarang sudah bisa dibangun, apalagi kalau kita berunity. Kenapa berunity? Kembali ke kisah Mesir, di mana ada Bani Israel, ada Bani Mesir juga di dalam satu sistem pembangunan yang sama, yaitu pembangunan asli yang tidak di bawah agama Islam, tetapi di bawah dinamika 3 planet. Jadi asli itu bukan Islam. Asli itu adalah keaslian materi, ajaran, dan planet Mother Earth terkait dengan 3 planet berdinamika, dan itu mungkin terkait dengan pengartian dan kapitalnya. Tapi semua sudah terjadi, masalah semua sudah ada, solusinya bagaimana, dan kembali kalianlah yang menentukannya. Masih bersama dengan saya Wisnu Heru W alias Zero Wijero, bocah Angon yang sementara belajar diajarkan oleh Tuhan yaitu matahari dan bulan dalam keterangan dan kejelasan serta dalam kebeningan berpikir berlogika. Itu sebabnya guru saya berkata, dia berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dalam doa Bapa kami, dan saya sudah beritahu bagaimana kita seharusnya berdoa dan apa yang harus kita tempatkan dalam posisi-posisi ketaatan yang benar. Dan ini saya spesialkan kepada umat Islam, tidak hanya di seluruh Indonesia tetapi di seluruh dunia. Anda perlu satu titik terkait dengan Omega, Anda perlu tentang O-nya, tentang bocah Angonnya, dan dia akan membawa Anda pada satu titik penyempurnaan di mana itu adalah menjadi harapan dan mimpimu. Oke, tetapi kalau tidak, silahkan saja. Banyak yang palsu yang siap untuk menggantikan saya, dipersilahkan. Tetapi ingat, hati-hati. Kenapa? Yang kita rendahkan itu adalah 3 planet yang dia punya sistem ajaran juga ekstrim, edukasi sampai memunahkan. Itu sebabnya apapun yang saya lakukan, saya akan menghormati kembali. Saya akan meletakkan penghormatan dan meletakkan pada ketaatan yang seharusnya ada, di mana matahari itu dilibatkan, di mana dalam pembangunan, baik pembangunan pemerintahan, pembangunan satu wilayah, yang ada kesadaran bahwa ini tuh bukan punya kita. Kita tuh lahir nggak bawa apa-apa. Bapak saya juga lahir nggak bawa apa-apa. Kaki saya nggak bawa apa-apa. Adam nggak bawa apa-apa. Tapi semuanya membawa satu arahan. Apa? Kehidupan dari Sang Pencipta yang dia berikan kepada Anda. Jadi untuk apa Anda sombong? Jadi untuk apa Anda melakukan sesuatu dengan pola-pola yang sudah terbaca, tetapi merendahkan yang semestinya tidak boleh direndahkan. Masih bersama dengan saya, Zero Wijero, dan mungkin ini adalah materi-materi yang terakhir, karena selanjutnya saya akan bicara tentang review material kristal. Jadi saya tidak lagi banyak bicara sebenarnya, tapi apa yang harus saya jelaskan. Kalau mau mencari saya, kalian tahu di mana, silahkan menyelidiki keberadaan saya. Saya ada di Bali,
tepatnya di Pantai Kuta, perbatasan dengan Belgia. Masih bersama dengan saya, Jarwijaya.